Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi. Baik bisnis yang baru pertama kali Anda dirikan, atau yang sudah Anda jalankan. Wah, ada yang tergopoh-gopoh, ada juga yang sudah sangat-sangat berkembang, dan yang ingin melebarkan sayap bisnisnya dengan bisnis-bisnis barunya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya kita selalu mengundang seorang speakerpreneur dengan seluruh yel-yel yang ada. Coach Doni The Kaiser. Halo, Coach. Halo, Coach Roni, apa kabar? Kabar baik. Jugi-jagi-juk. Kok kayak yel-yel kereta api ya? Iya, kereta api itu kan dia ada lokomotifnya, dia mendorong atau menggandeng, apa itu namanya? Gerbong yang banyak dan berat, tapi tetap jalan dan bisa cepat. Luar biasa. Filosofinya mulai dari awal nih. Iya. Luar biasa. Itulah pemirsa ya, bedanya seorang speakerpreneur dengan orang biasa. Nah, kali ini kita akan membahas bersama dengan Coach Doni adalah cara baru, harapan baru. Nah, jadi kalau misalnya pemirsa lihat zaman sekarang ini, segala sesuatu itu sudah menggunakan namanya AI. Ya, atau AI. Iya, makanya acek kurang laku. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kalau misalnya kita melihat kecerdasan buatan ini kadang-kadang melebihi daripada kecerdasan manusia. Ya kan, di mana kalau manusia nyari nggak ketemu-ketemu, dengan AI semuanya akan menjadi mudah. Apakah dengan AI justru akan mematikan seseorang? Peluang bisnisnya, pekerjaan seseorang, atau malah kreativitas seseorang akan mati. Atau justru malah menimbulkan suatu harapan baru. Nah, inilah episode kali ini pemirsa, cara baru, harapan baru. Nah, kayak nama toko ya? Iya. Harapan baru. Karena itu dipakai untuk apotek biasanya. Harapan Farma. Oke, Coach. Nah, gini Coach, kalau misalnya di dalam dunia pembicara Coach, atau misalnya kalau saya pengen tahu lagi di dunia media atau pembicara, nah semuanya lah Coach ya. Apa aja sih yang sudah menggunakan kecerdasan buatan, Coach? Banyak, hampir di semua bidang. Bahkan beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan teman-teman dari production house ya. Wah, ini di media ya nih, Coach ya? Iya, jadi banyak production house sekarang sudah tutup. Ya. Oh, sudah tutup? Iya, kemudian ketika yang biasanya dia memproduksi sebuah tayangan komersial, TVC, iklan, ya itu sudah tidak pakai talent lagi. Oh. Tahu nggak pakai apa? Avatar. Pakai AI. Oh, oke. Ya. Saya harus sebut salah satu contoh. Ini bukan jualan ya, bukan endorse ya, tapi iklan KFC itu menggunakan AI. Ya, jadi tidak ada talentnya, tidak ada artisnya, ya kan? Tidak ada syuting di lokasi, ya kan? Tapi menggunakan prompt. Apa artinya prompt? Prompt, ya suatu ketikan lah, perintah. Perintah. Ya, jadi kekuatannya adalah bagaimana merangkai sebuah perintah yang benar agar mudah dipahami oleh teknologi AI untuk menghasilkan sebuah produk iklan televisi. Dan saya lihat hasilnya, gila keren banget. Lebih bagus daripada orang production house kadang-kadang. Jadi saya beberapa waktu lalu ada kumpul-kumpul reuni dengan teman-teman ya. Reuni berarti udah tua ya. Bahkan kita sepakat, saya ini broadcast tahun 94 soalnya. Oh, oke. Tolong dihitung ya berarti usianya. Jadi rata-rata sudah berkarya di industri media itu sudah puluhan tahun dan sudah banyak yang jadi istilahnya pimpinan lah ya di media. Petinggi-petinggi lah ya. Mereka semua termasuk saya sepakat bahwa televisi lagi sedang istilahnya sunset gitu kan. Tapi yang namanya profesi tidak akan pernah mati selama orang itu tetap menggali ide dan kreativitasnya. Jadi kalau dibilang AI itu apakah bisa mematikan, menurut saya enggak. Justru AI itu sendiri lahir dari apa? Kreativitas manusia kan? Iya, betul. Nah, tapi hati-hati, ya kan? Ada yang takut sama AI. AI yang ciptakan siapa, Coach? Manusia juga. Manusia juga. Kalau dia diciptakan manusia, berarti seharusnya manusia bisa lebih unggul dari AI. Selama dia tidak males. Nah, itu contoh saya tadi. Memang ada beberapa profesi atau bidang yang terdisrupsi. Ya. Tetapi kan industri masih ada. Cuma memang peluang bekerjanya di bidang itu sudah semakin sedikit. Ya kan? Nah, kalau zaman saya dulu untuk memproduksi sebuah program saja itu kan bedol desa, Coach. Oh iya. Satu kampung kami turun. Satu tim diambil gitu ya. Di era saya itu masih zaman ratusan orang, ya kemudian tinggal puluhan. Kemudian sekarang beberapa waktu lalu atau untuk membuat sebuah liputan langsung itu cuma tinggal 3 orang. Oh, ya kan? Ya sekarang 1 orang. Ya, kami ada beberapa daerah itu menempatkan koresponden itu hanya dengan modal apa? Handphone. Oh, karena mereka bisa live report hanya dengan pakai handphone. Zaman dulu kan nggak bisa. Makin ke sini semua bisa dilakukan dari rumah dengan menggunakan
AI. Nah, Contohnya tadi itu iklan diproduksi dengan AI. Kita nggak sadar ada beberapa iklan televisi, termasuk produk-produk retail, ternyata itu tokohnya bukan artis. Ya, saya tiap hari masuk jalan tol Kebonjeruk, ada iklan produk kopi. Ya, saya lihat ini siapa artisnya, cowok dan cewek. Saya tebak ini pasti AI. Bener. Dia nggak perlu bayar artis kan? Bener, karena artis mahal ya. Iya. Tapi tenang aja, Anda pemirsa ya, artis-artis yang sedang menonton program ini. Oh, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, kalau Anda punya diferensiasi, kelebihan yang lain ya kan, yang tidak mungkin ya, yang sulit digantikan oleh AI, Anda masih bisa eksis. Nah, justru Coach, ini ada satu yang menarik karena waktu dulu saya kan di bidang IT nih, Coach. Iya. Dan dulu salah satu spesifikasi di dalam pembelajaran saya adalah tentang AI waktu itu. Dan sudah ada ya? Iya, saya dulu belajar tentang pemrograman AI. Nah, kenapa AI bisa sampai berkembang dengan sangat luar biasa? Karena AI itu belajar, Coach. Seperti ibaratnya gini, saya bilang gini. Yang namanya komputer itu lebih bodoh daripada manusia. Kenapa? Misalkan contoh, kita ingin memindahkan kacamata ini. Contoh ya, Coach ya. Kalau manusia, tolong pindahin dong dari kanan ke kiri. Misalnya, kalau dilihat dari sini kan kanan ke kiri ya. Langsung pindahin aja. Tapi kalau komputer, nggak bisa, Coach. Harus diperintah. Jadi pertama, harus dikasih tahu dulu tempatnya ada di mana. Tempat ada di mana, kemudian harus dikasih tahu dulu yang mindahin apa. Dia harus dikasih tahu. Semua jadi perintah. Jadi langkah demi langkah gitu kita harus pindah. Setiap langkah yang berbeda tidak akan bisa memindahkannya. Nah, apa kelebihan daripada AI? Dia merekam semua langkah-langkah, semua perintah, semua ibaratnya kalau kita bilang kalau orang tua ke anak, semua nasihat-nasihat semua dia rekam. Yang menjadi database besar. Dia belajar. Ya, maka disebut AI yang pertama kali adalah big data. Semakin banyak datanya yang dia terima, semakin pintar dia. Nah, masalahnya kenapa manusia tidak bisa menjadi lebih cerdas daripada AI? Iya, padahal AI itu makin banyak data makin pintar. Manusia juga bisa dong, makin banyak data, makin banyak baca, makin banyak belajar, makin pintar kan? Harusnya, tapi makin banyak yang dia baca, makin banyak yang dia lupa. Karena yang dia baca hoax semua. Nah, jadi apa kuncinya di sini? Ketika Anda belajar dan Anda lupa, Anda harus belajar cara pembelajaran yang membuat Anda tetap ingat. Ada kok cara-caranya ya. Nah, tapi sebelum jauh lagi nih Coach ya, kita harus lihat lagi namanya kecerdasan. Arti kata kecerdasan menurut dari KBBI-nya ya. KBBI. Kita lihat di belakang ini ya. Jadi yang pertama adalah perihal cerdas namanya kecerdasan ya. Dan intelijensi. Jadi sesuatu yang menandakan intelijensi diukur melalui dari apa? Kecepatan orang berhitung, kecepatan orang membaca. Jadi soal kecepatan ya. Jadi yang di sini intelijensi. Saya pikir Intel yang suka mata-mata, bukan ya? Yang kedua adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Namanya kesempurnaan perkembangan artinya apa? Dia berkembang, Coach. Makanya AI itu pertama kali dia seperti baby. Nah, gimana? Ada orang yang bilang, saya menggunakan AI kok ternyata masih biasa-biasa aja. Anda salah penggunaannya. Kenapa? Ketika Anda menggunakan AI, Anda harus melatih dia dulu. Anda harus berlaku seperti apa yang Anda inginkan. Anda harus kasih tahu dulu semuanya. Anda didik dia dulu. Baru dia akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan Anda. Itulah kunci dari AI. Nah, banyak zaman sekarang, Coach, orang tidak bisa menggunakan AI. Karena mereka cuma pikir, tolong dong buat skrip tentang ini. Kok hasilnya jelek ya? Tidak tahu caranya. Nah, karena dia tidak mendidik AI-nya. Padahal di sini dibilang adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Jadi AI-nya harus disekolahin dulu ya? Harus disekolahin dulu, harus dididik dulu. Nah, yang kedua, penggunaan kecerdasan buatan untuk apa aja? Nah, kita lihat nih, Coach ya. Yang pertama, untuk pengumpulan data. Nah, kita tahu kalau namanya komputer pasti lebih cepat kalau soal ngumpulin data, ya kan? Karena mereka didukung dengan prosesor, ya kan? Dan sekarang juga dengan lebih cepat, ya kan? Jadi kalau manusia terbatas mengenai apa? Pikiran kita cepat, tapi tangan kita lebih pelan daripada pikiran kita. Iya kan? Jadi ketika kita mengetik itu jauh lebih pelan dibandingkan komputer yang langsung mengetikkan perintah-perintahnya. Maka ini digunakan untuk pengumpulan data itu sangat baik sekali. Ya, misalkan contoh, you name it, misalkan ChatGPT itu juga bisa digunakan. Perplexity itu juga bisa digunakan. Yang kedua adalah pertimbangan alternatif. Nah, ini yang ingin disampaikan Coach. Jadi kebanyakan orang udah pakai AI, copy, plek, ketiplek. Nah, padahal harusnya dia juga bisa berpikir sebagai manusia, saya mau menggunakan ini atau saya mau menggunakan cara saya. Menggunakan AI adalah salah satu opsi, tapi tidak harus dia punya yang paling baik. Ya kan? Nah, ini bagaimana ya judgement penilaian Anda itu adalah yang paling penting, itu fungsi manusia. Yang ketiga, memudahkan administratif. Apa yang paling sebel nih Coach kalau pas waktu lagi meeting?
not to land. Tulis not to land. Iya. Sekarang sudah ada AI untuk tulis not to land. Iya. Sehingga kita tidak perlu lagi hire dari misalkan sekretaris. Jangan keras-keras, nanti sekretaris saya gelisah. Nah, lalu berikutnya juga kenapa? Kadang-kadang sekretaris itu mesti dilatih juga kan, Coach? Tolong kamu buat kayak gini-gini. Nah, ini bahkan dengan AI, dia sudah bisa membuat suatu kesimpulan dari sebuah meeting. Keren banget menurut saya ya. Yang keempat, nah ini soal asistennya. Sebagai asisten pribadi, kadang-kadang gimana nih, Coach ya? Ini kita tidak ini bilang soal tentang kejadian di kantor, tapi memang kejadian di kantor gitu. Asisten bukan hanya sebagai pengingat, tapi pemuas. Nah, pemuas Anda mengerti maksudnya ya. Jadi balik lagi fungsi dari AI ini akhirnya balik lagi kepada fungsi dasarnya, yaitu sebagai asisten, pengingat dia, ya apabila dia lupa, ya bagaimana untuk mengingatkan juga untuk meeting-meetingnya, bagaimana mengingat apa yang sudah disampaikan dan lain-lain sebagainya. Dan ini akan membawa Anda jauh lebih produktif. Ini adalah fungsi asisten. Anda mengerjakan hal-hal yang lebih produktif dibandingkan hal-hal administratif. Yang kelima adalah sebagai sumber ide. Ya, sumber ide. Kenapa sumber ide? Karena dia banyak sekali mengumpulkan data-data dan dia bisa membuat banyak sekali opsi. Contoh, Anda minta kepada AI, tolong buatkan saya 5 opsi apa yang harus dilakukan. Atau ya caption apa yang harus saya lakukan di dalam sosial media. Dia akan memberikan 5 opsi. Dan keren-keren, Coach. Saya sering melihat kayak gitu. Dan kadang-kadang saya gunakan, Coach. Bahasanya lebih bagus daripada bahasa saya kadang-kadang. Ya, karena kenapa? Saya bilang gunakan dan gunakan kata-kata sesuai dengan KBBI misalnya. Yang sering kita gunakan ini, Coach. Cuma kadang saya pakai untuk bikin pantun, jelek. Dia nggak berbasis lokal sih ya. Akhirnya ya udah pakai ubur-ubur ikan lele aja. Nah, jadi pemirsa, kalau misalnya Anda ya mau menggunakan namanya kecerdasan buatan ya, Anda jangan sampai khawatir bahwa pekerjaan Anda akan digantikan. Selama judgement itu masih pada Anda, ya, selama Anda masih mempunyai kreativitas, itu pasti tidak akan tergantikan. Nah, yang buat sebagai penutup nih, Coach. Saya penasaran nih, Coach. Kalau iklan aja sudah menggunakan AI, posisi narasumber bisa nggak dengan AI? Iya, kalau menurut saya bisa, tapi terbatas. Karena narasumber itu kenapa dia diundang? Karena dia memiliki keahlian dan pengalaman. Yang tidak itu bisa dimasukkan dalam AI juga. Ya, itu kan data, tapi kan pengalaman lapangan, pengalaman empirik, kemudian AI tidak bisa menerjemahkan emosi dengan tepat. Oh. Nah, itu salah satu keunggulan yang nanti akan saya sampaikan di segmen berikutnya. Jadi ini maksudnya Coach Doni tidak akan tergantikan ya? Iya, karena aspek emosi tadi. Oh, oke. Apakah ke depan menurut dari Coach Doni ini, karena AI belum bertumbuh sehingga aspek emosi tidak ada? Bisa jadi akan ada. Okay. Tapi tetap manusia lebih banyak memiliki keunggulannya. Makanya manusia itu harus bertumbuh dan berkembang. Dia tidak boleh diam saja. Karena kalau dia diam saja, banyak peran dia akan tergantikan. Tapi kan manusia kalau dalam posisi seperti itu kan, manusia pada sejatinya kan itu manusia petarung kan, bertahan kan. Iya, betul. Dia akan berusaha untuk bagaimana menghadapi setiap perubahan atau penyesuaian atau adjustment dalam hidupnya gitu kan. Dari zaman dulu manusia purba, hidupnya di goa-goa gitu kan. Dia bercocok tanam atau bertani dengan menggunakan peralatan dari batu dan sebagainya. Ya, kemudian ada logam dan seterusnya. Sampai sekarang udah modern. Ya, kita beradaptasi. Ya. Nah, itulah pemirsa, nanti kita akan gali lebih banyak lagi. Ya, kita kasih lebih banyak lagi tentang kecerdasan buatan. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai kecerdasan buatan. Tetapi sebelum kita sampai dalam tentang kecerdasan buatan, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pernyataan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama aku Adisti. Apakah seluruh keahlian seseorang dapat tergantikan oleh kecerdasan buatan? Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ana. Apakah kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk kesempatan berbisnis? Terima kasih. Halo, saya Sabrina. Saya ingin bertanya tentang bagaimana menyikapi pengembangan kecerdasan buatan yang sangat cepat. Terima kasih.
Oke, pemirsa, tadi sudah ada beberapa hal yang ditanyakan dan ini harus menjadi PR dari Coach Doni ya. Buat kita bahas lah ya Coach ya. Iya. Nah, yang pertama Coach, tadi ditanyakan, apakah seluruh keahlian seseorang dapat tergantikan? Tidak. Di masa depan Tidak. banget gitu loh Coach. Ya, peluang itu pasti ada. Tetapi yang sekali lagi saya katakan, contoh misalnya kecerdasan emosi. Iya. Kecerdasan emosi itu kan sulit terganti. Ditiru bisa. Iya. Ya, AI bisa meniru ya emosi atau perasaan. Tapi kan itu adalah sesuatu yang membuktikan bahwa manusia itu kemanusiaan itu berbeda dengan mesin. Iya. Ya kan? Iya, Nah, iya. makanya AI bisa mengirimkan perasaan cinta atau teks kepada pasangan kita tentang I miss you, aku kangen dan sebagainya. Tapi ketika itu disampaikan langsung oleh manusianya, beda nggak? Oh, Beda. iya, Dan beda. responnya pun juga berbeda. Jadi kalau menurut saya, secanggih-canggihnya artificial intelligence, dia tetap tidak bisa menggantikan peran manusia itu sesungguhnya. Ya, tapi kadang-kadang kan itu kita bilang dulu ya Coach. Ya, Jadi kan ya. misalnya contoh kayak misalkan ada kita ketik suatu tulisan, kita minta untuk komputer bacain. Misalkan contoh kita baca dari Google gitu. Halo, nama saya Ana. Jadi kan kesannya kayak biasa datar gitu Iya, kan. iya, iya. Tidak ada aspek emosi. Tetapi sekarang sudah ada ya AI yang dengan dia mengetahui dari pola bahasa kita, Iya. bagaimana cara kita, mengikuti hampir sama dengan caranya kita. Dan itu menarik sekali dan itu membuat orangnya tidak perlu berbicara lagi. Kita cukup dengan ngetik. Iya. Yang kedua katanya tidak dapat tergantikan katanya tentang seni Coach. Contoh seni kita kayak gimana sih? Desain. Iya. Sekarang betul. tahu Coach kan orang cuma dengan AI Iya. ya ketik dengan prompt. Dia tidak perlu melakukan dengan sketch, bahkan sesuatu yang di luar dari Nurul pun dia Iya. bisa buat dengan bagus Iya, Coach. tetapi untuk menghasilkan prompt yang tepat, Iya. butuh keahlian. Misalnya seorang arsitek, Iya. dia tetap bisa jadi arsitek dengan didukung teknologi AI. Iya. Jadi dia yang punya ilmunya, ya, Iya, dia iya. menggunakan ilmunya itu untuk membuat sebuah prompt atau perintah yang mudah dipahami dan dipelajari atau diterjemahkan oleh AI. Jadi kayak misalnya Coach Roni mau bikin buku, Iya, ya kan? iya. Masukkan perintah, bikinkan saya buku tentang public speaking. Ya suka-suka dia kan? Iya, betul. Tapi kalau kita punya ilmunya, basicnya, pengalamannya, Iya, iya. kan bisa lebih spesifik dan berbeda. Tolong buatkan kisah tentang public speaking yang ada unsur-unsur A, B, C, Oh D. iya, benar. Nah, bagaimana bisa menentukan unsur A, B, C, D itu? Ya kita di situ. Kenapa? Iya. Based on experience dan melibatkan emosi yang dimiliki oleh seorang manusia. Ya, tetapi inilah ya, makanya kalau kita sampaikan juga di sini, bagi Anda di luar sana yang mengerjakan sesuatu yang lebih administratif Ya. atau yang itu saja Rutinitas. dikerjakan, rutinitas, hati-hati karena peran Anda akan digantikan ke depan oleh robot-robot. Iya. Nah, makanya ke depan ini akan berbahaya Makanya banget, jangan Coach. lakukan sesuatu itu yang sama. Iya, Ya, ini jangan- sudah mulai ada Coach. Saya lupa pabriknya udah ada di Indonesia atau masih di Tiongkok sana ya. Jadi kalau biasa di Tiongkok namanya pabrik pembuatan suatu barang gitu Iya. kan ya. Pasti kan banyak orang Coach Betul. yang dulu kita pikir Iya. kan. Sekarang Coach bisa satu pabrik besar paling cuma 5 orang operator. Iya, betul. Semuanya itu dengan robot. Iya. Ya kan? Jadi bagaimana banyaknya terjadi pengangguran yang luar biasa. Dan hati-hati itu akan masuk di Indonesia Iya, tidak lama lagi. Iya. Iya. Jangan khawatir. Ada satu yang tidak bisa digantikan oleh robot dan teknologi. Apa tuh? Reproduksi. Iya. Bahaya nih. Itu faktanya. Iya. Sampai hari ini. Iya, ya kan? iya. Kita tidak tahu Iya, ke di depannya masa depan gimana seperti ya? apa. Karena Oke. zaman dulu juga orang tidak pernah percaya kita bisa sampai ke bulan. Betul. Oke, kita masuk yang kedua dulu, Ya. Coach. Nanti kalau nggak saya terpancing nih, Coach. Yang kedua, apakah kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk kesempatan berbisnis, Coach? Iya, tentu saja. Justru saya banyak dibantu oleh AI dalam menjalankan bisnis. Contoh, ketika kita tidak punya banyak waktu untuk menciptakan ide kreativitas promosi Iya. atau marketing tools, ya kan? Ya minta tolong AI. Berarti jadinya kayak template gitu nggak, Coach? Kalau orang Kalau masukkan produknya masih sama dengan bisa menggunakan template, ya kita jadikan itu sebagai dasar untuk pembuatan material promosinya, ya kan? Tapi kan hal-hal lainnya kita tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan cara pembuatnya. Oke. Contoh, ya di beberapa waktu yang lalu di episode yang sebelumnya, Coach Roni bilang tentang Canva. Iya. Canva kan punya template-template kan? Betul. Ya sama aja, tinggal kita pilih yang sesuai dengan bisnis kita, produk kita, warna, tone color-nya, ya Iya, kan? betul. Nuansanya. Nah, tinggal
artinya apa? Kita kan menghemat waktu. Betul. Jadi saya bisa menghabiskan waktu yang lebih produktif untuk memikirkan, menjalankan bisnis daripada memikirkan menciptakan material atau alat promosi gitu loh. Berarti dengan kata lain, apakah ini akan memunculkan dengan mudah kompetitor-kompetitor baru? Ya, kalau di sana juga pakai AI, di sini pakai AI, ya saling berkompetisi. Ya kan? Iya. Nah, itu dia ya. Jadi Anda harus hati-hati juga, dengan semakin dipermudah berarti kompetitor juga akan semakin mudah untuk masuk ya. Betul. Jadi yang ketiga nih Coach ya, bagaimana menyikapi perkembangan dari kecerdasan buatan yang sangat cepat? Ya, kenapa dari tadi saya mulu yang harus jawab ya? Iya, karena kan bukannya Anda dulu yang basicnya IT ya? betul, tapi kan ini adalah sesuatu yang dialami sama entrepreneur. Ya, jadi dengan adanya AI yang semakin cepat, apakah itu dianggap mengancam atau malah itu menjadi bantuan? iya, kalau menurut saya dianggap ancaman juga bagus sih. Oh, Ya, agar kita menarik. tidak nyaman. Oh, Ya, agar oke. kita tidak lengah, agar kita tidak berleha-leha. Ya kan? Jadi kalau itu dianggap sebagai ancaman, kita harus melihat pengaruh nggak ke bisnis kita. Iya, Kalau iya, pengaruhnya iya. positif, kita berkawan dengan AI. Kalau pengaruhnya ternyata negatif, menciptakan kompetitor itu lebih unggul dari kita harus bangkit. Ya, bagaimana kita mengubah situasi dengan menggunakan teknologi itu untuk meningkatkan produktivitas produk kita, usaha kita. Iya, Ya kan? iya. Jadi kita berkawan. Oke. Kalau kita tidak mampu untuk melawan perkembangan teknologi, Iya. ya maka kita berkawanlah dengan teknologi itu. Iya. Ya kan? Apa susahnya sih? Ya, Iya, tinggal iya. kita belajar dari generasi yang lebih muda, Iya, atau iya. kalau kita tidak bisa lagi sulit belajar, kita rekrut atau kita kolaborasi dengan generasi mereka yang lebih familiar atau dengan friendly dengan AI. Iya. Saya juga beberapa aspek saya belajar teknologi dari anak-anak saya. Oh, oke. Nah, mereka kan lebih cepat belajarnya kan. Nah, kalau kita kan kadang-kadang kayak begini kan baca WA aja sudah pakai kacamata. Iya. Karena mereka lahir udah tech native ya. Jadi Iya, kan- betul, digital native, bahkan mereka lahir tuh auto wifi connect. Ya kan? Sudah Iya, otomatis gitu. Pas Iya, kalau kita kan dulu lahir oe gitu kan, kalau Iya, dia langsung iya. langsung Ih. auto connect. Ini jadi lucu memang Coach. Jadi kalau bisa di perumahan Coach, orang bilang itu kalau misalnya mau masuk ke rumah, Iya. itu butuhnya apa? Ada rumahnya udah jadi, ada furniture-nya, semua Iya, barang-barang udah masuk, iya. dan jangan ketinggalan. Harus ada internetnya masuk dulu. Iya. Kalau nggak mati rumah itu di Itu situ. ciri-ciri smart house. Iya. Nah, semua perintah menggunakan teknologi. Betul. Sekali waktu pemiliknya ke dokter gigi, ya kan, lagi dicabut gigi gerahamnya, kemudian Nggak dia bisa pulang masuk. langsung ngomong, akhirnya dia kehujanan di luar. Iya. Nah, disitulah peran manusia dan kemanusiaannya. Iya, Ketika teknologi tidak bisa menjamah, dia bisa menjamah tetangganya. Makanya pemirsa, tidak perlu kau pasang CCTV di setiap sudut rumahmu, tapi sapalah tetangga kiri dan tetangga kananmu. Itu lebih canggih daripada teknologi secanggih apapun. Oke, nah tetapi kalau misalnya udah namanya ada kecerdasan buatan, ada strategi komunikasinya dong supaya cerdas juga. Oh, ada. Kayak gimana tuh? Saya sudah siapkan. Oh, Jadi ciri-ciri orang cerdas secara komunikasi, ya kan, ada 3. Yang pertama, di tengah gempuran teknologi dan AI yang semakin canggih, ingat, manusia tetap harus meningkatkan kemampuan komunikasinya. Karena dengan kemampuan komunikasi yang baik dan efektif, dia bisa meningkatkan bisnisnya, dia bisa meningkatkan kehidupan sosialnya, dan juga ilmu itu bisa diwariskan. Nah, yang pertama, selalu menyiapkan catatan. bukan ini udah dengan AI, Coach? Bisa, tapi kan kita yang kontrol. Oh, oke. Ya kan? Ya, itu kan hanya soal bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan kita sehari-hari kan. Ya. Tetapi pada akhirnya yang supervisi siapa? Tetap manusianya. Kita juga. Bener. Coach Roni misalnya mau pidato, ya, Ya, diminta menyampaikan pidato, suruh sekretaris bikin naskah pidato. Tetap yang finalnya yang memeriksa sebelum dibacakan siapa? Ya kita. Iya, kalau enggak Iya, tiba-tiba iya. langsung baca, tiba-tiba ada istilah yang kita nggak familiar gitu kan. Ya. Atau istilah yang sensitif. Iya, nah akhirnya kan kita yang harus menanggung akibatnya. Iya, Jadi jangan pernah menyampaikan sesuatu kalau Anda tidak siap dengan konsepnya. Jadi buat catatan. Apa yang kami lakukan berdua setiap minggu di program Beken ini, itu semua berawal dari sebuah ide, konsep, catatan, dan tentunya ada naskah atau rundown. Ya kan? Oke. Yang kedua, kenali audiens Anda atau kenali target pasar Anda. Ya kan? Kalau misalnya audiens Anda generasi milenial ke sini, generasi alpha, Gen Z, ya kan? Gen Z baru alpha ya. Iya, betul. Milenial, Gen Z, alpha. Iya. Ya. Milenial, Gen Z,
baby boomer. Nah, contoh, kalau iya. misalnya produk saya digunakan oleh generasi baby boomer, Iya. maka masih perlu nggak Coach Roni menggunakan AI? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Dia lebih suka apa? Personal touch. Yes. Ya yes. kan? Nah, tapi kalau produk saya misalnya yang banyak digunakan oleh Gen Z dan Gen Alpha, saya pasti akan totally lebih banyak dibantu oleh teknologi, apalagi AI, untuk menghasilkan materi promosi atau apa itu istilahnya, untuk mempromosikan atau... Ya apa, naskah-naskah. Ya, itulah pokoknya. Ya. Yang ketiga, nah, walaupun kita sudah dibantu oleh teknologi untuk membuat skrip, naskah, materi promosi, ingat, berpikir dulu baru bicara. Jangan sampaikan dulu, baca dulu, bicara dulu, baru mikir belakangan. Oh, justru itu bukannya bagus trennya baru. Klarifikasi, Coach. Aduh, please deh ya. Jangan, karena itu menyangkut kredibilitas seseorang. Oke. Kalau berkali-kali dia melakukan klarifikasi, artinya dia tidak bisa dipercaya. Itu dia. Hati-hati ya, jangan klarifikasi gara-gara tren ya pemirsa. Ya. Nah, kita akan lebih mendalami lagi tentang namanya kecerdasan buatan. Anda pastinya jangan kemana-mana, tetap masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Nah, pemirsa, kalau memang Anda sudah tahu bahwa kecerdasan buatan dapat membantu Anda dan berkawan, jangan, itu kata Coach Doni ya, jangan Anda lawan, tapi Anda berkawan dengan kecerdasan buatan, supaya akan menjadi teman Anda yang menjadi Anda itu keluar dari namanya zona nyaman. Karena pernah nih, ternyata Coach ya, teman pebisnis itu banyak yang bilang begini, aduh udah bosan ya bisnisnya, gini-gini aja. Iya, iya. Iya kan, makanya kadang-kadang dia suka genit. Genitnya bukan genit cari perempuan ya, tapi genit maksudnya gimana, dicari usaha lain, ada nggak usaha lain yang lebih bagus. Betul. Padahal menurut dari saya, usaha dia tuh masih bisa dikembangkan gitu loh. Tapi karena menurut dari dia cuma begitu-gitu aja, ini. Mungkin dia jenuh. Iya. Kalau jenuh istirahat dulu bentar. Iya. Ya. Jalan-jalan dulu. Nah, makanya untuk itu kita akan minta Mbah Doni. Oh, oke, cucuku. Untuk memberikan satu kutipan supaya mereka jera dengan kata-kata jenuh itu. Iya, tapi yang jelas karena kita sedang membahas kecerdasan dan salah satu contohnya kecerdasan buatan, saya lebih cenderung lebih mendukung kecerdasan manusia itu sendiri. Wah, Ya, ya. secerdas-cerdasnya kecerdasan buatan harus manusia yang memiliki kecerdasan lebih dibanding kecerdasan buatan. Wah. Apalagi kalau kita bicara dari aspek komunikasi. Oke. Maka quote of the day pemirsa. Kualitas komunikasi seseorang mencerminkan kualitas kecerdasannya. Wah. Jadi, Coach Roni, kalau Anda berkomunikasi dengan seseorang, kita bisa membaca, mengukur, memprediksi tingkat kecerdasannya dari kata-kata yang dia ucapkan. Waduh, ini saya justru malah jadi penasaran nih, Coach. Pegangan. Gimana? Ya, Nah. ngukurnya gimana? Apakah lihat orang ini pinter? Dasar kata-kata apa sih? Apakah dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing, atau istilah baru? Ya, justru yang paling pertama adalah ketika dia mampu menyederhanakan bahasa atau Oh, justru kata. bukan dengan istilah? Bukan dengan bahasa-bahasa Oke. yang tingkat langit dan tingkat dewa, kecuali itu di forum akademik atau di forum tertentu, Iya, ya kan? iya. Tapi kalau dia berbicara di depan publik, orang pintar itu adalah orang yang mampu menyederhanakan kata. Jadi kalau bagi dosen sendiri yang Ya. penuh dengan istilah dan istilah-istilah baru gitu, Ya. Coach. Berarti kalau dia di hadapan publik, dia tidak boleh menggunakan itu atau Nggak apa-apa bagaimana? dia sampaikan dulu teorinya, tapi Oke. kemudian dia terjemahkan dalam bahasa awam. Oh. Itu namanya cerdas. Oke, itu Jangan ya. sampai dia berhenti bicara, sampai kita pulang sampai rumah 3 minggu kemudian kita masih mikir, apa maksudnya? Oke, yang pertama berarti dari yang kemudahan dari kata-katanya ya, Ya, dipahami. pemilihan kata-kata, ya. diksi, kemudian Diksi. yang ketiga gestur, bagaimana kita berkomunikasi misalnya, sikap kita kan penting coach. Oke, Ya, kita nah ini berarti bukan berkomunikasi cuma kata-kata artinya ya? bukan, ya kan Oke. ada body language, ya Oke. kan ada verbal, non verbal dan sebagainya. Pokoknya banyak deh. Makanya tingkatkan kemampuan dan kualitas komunikasi Anda. Karena kemampuan komunikasi yang meningkat akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Wow, makanya balik lagi supaya diingatkan lagi sama Coach Doni bahwa komunikasi itu nggak cuma soal melulu kata-kata, ya, ada bahasa-bahasa nonverbal
Yang kayak Kita misalnya, bisa dibantu oleh AI. oh ya? Ya, untuk belajar. Oh iya, Ya betul. kan? Tapi kan kita yang harus praktekin. Betul. Nah, makanya juga jangan Anda antipati juga dengan namanya kecerdasan buatan. Betul. Ada contoh nih, alat untuk penerjemah otomatis. Oh iya, Ya betul, kan? betul. Bisa bahasa Jepang nggak? Nggak bisa. Jangan khawatir. Oh. Bisa bahasa Mandarin? Dikit-dikit. Nah, Itian. jangan khawatir. Pakai teknologi itu, Heeh. tolong tanyakan saya kalau mau cari taksi di mana. Dia langsung auto translate. Oh, Ya kan? Ini kan udah iya, sudah dia aja ya. Gitu kan? Iya. Jadi orang Jepang itu bisa kalau cari taksi di sana langsung terjemahkan gitu. Tapi yang pinter kan teknologinya. Iya, benar. Kenapa tidak Anda belajar bahasa? Biar yang pintar Anda. Iya, Ketika teknologinya itu rusak, hang atau lowbat, ya kan? Iya. Anda nyasar mau ngomong apa? Saya jadi keinget gini, Coach. Ya, waktu tadi bilang bahasa itu bukan cuma sekedar kata-kata, ada bahasa nonverbal kan. Iya. Waktu itu kita pergi ke Thailand, Coach. Ya, sekeluarga pergi ke Thailand dan ternyata waktu itu zamannya belum ada kayak sekarang Iya, penerjemah. Dan pastinya kalau Anda bilang, oh semua kan dengan menggunakan bahasa internasional, ada bahasa Inggris. Bahasa Thailand lagi. Bahasa Thailand di sini. Oh, Bohong, Anda ke ya? Thailand yang dapat pengalaman paling itu ya, tidak terlupakan dalam hidup Anda itu ya, yang nyebrang kemudian jatuh di laut, tenggelam. Tenggelam. Tapi ini pas waktu kita lagi pergi ke satu tempat lah, Coach ya, yang waktu itu yang benar-benar yang kayak monumental lah ya tempatnya. Tapi waktu kita pergi ke sana kan orang-orangnya bukan orang-orang yang di sepanjang jalan yang bisa berbahasa Inggris Iya, gitu betul. kan. Iya. Jadi kita pas waktu lagi nanya bahasa Inggris mereka nggak ngerti. Akhirnya kayak gimana? Kita Bahasa mau kalbu. pergi ke satu tempat ya itu ada namanya Rupang Buddha, 4 muka Buddha. Iya, ya kan? iya. Nah, kita pengen lihat di sana karena itu cukup terkenal di sana kan. Jadi pas waktu kita bilang ini misalnya Four Faces Buddha, mereka nggak ngerti gitu kan. Aduh gimana ngomongnya? Akhirnya dengan cara yang paling gampang balik ke bahasa zaman dulu. Bahasa Tarsan. Bahasa Tarzan dan akhirnya mereka mengerti. Nah, sekarang dengan adanya bantuan seperti itu, Anda akan jauh lebih mudah lah. Makanya Tapi Anda hati-hati harus juga, belajar, Coach. gitu. Karena kalau kita menggunakan gestur, Iya. di beberapa negara kan artinya beda. Iya. Ya kan, kayak oke, ya kan? Iya, benar, Atau benar. kita begini nih. Iya, Ya. artinya bisa berbeda itu, Iya, Coach. Iya. di Jepang ini artinya apa? Oh, nggak tahu. Koin. Oh, koin. Iya, Iya, karena iya. orang Jepang sampai hari ini tetap menggunakan Koin. mata uang, ya pakai Iya, koin, iya, ya kan? iya, iya. Makanya orang Jepang itu selalu ada dompet kecil Iya, buat benar. koin, Ya, buat ya koin. kan? Iya. Oke, biar tidak ketinggalan saya Ya. masih ada satu quotes dari saya yaitu kecerdasan buatan memang dapat membantu, tetapi jadilah manusia yang lebih cerdas untuk dapat dibantu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda merasa Anda adalah orang cerdas yang bilang AI nggak bisa bantu, sebenarnya Anda adalah orang yang bodoh. Karena semua udah pada menggunakan itu dan Anda tidak menggunakan, Anda akan ketinggalan ya. Tapi jangan tanya AI bagaimana cara ngobrol dengan istri. Aku bilang Pengalaman pribadi nih. Tahu nggak apa jawaban AI? Apa? Mohon maaf, saya nyerah. Iya. Karena jawabannya cuma satu. Kalau Iya. istri sedang marah-marah, nggak usah tanya AI atau nggak usah tanya siapa-siapa. Dengarkan saja. Nah, ini ada yang lucu nih, Coach. Ya, boleh ketawa dulu ya, disambung. Jadi kalau misalnya sekarang orang zaman dulu, misalnya pacaran itu dengan cara kayak gimana, Coach? Zaman dulu Kirim kalau misalnya surat. kirim surat, Pinjam buku, balikin ada suratnya. selipah. Aduh, dulu banget ya, itu yang Coach. bikin Pak Andri Wongso jadi pengusaha Iya, sukses. iya, iya. Karena apa? Iya. Kartu Harvest Kartunya, ucapan. ya. Terus ada wangi-wangiannya ya, Coach. Aduh, jadi ketahuan dong. Nah, jadi gini, Coach. Kalau zaman dulu kan kita masih dengan namanya tulisan. Orang dengan pacaran ya. Apalagi kalau LDR. Iya. Waduh, masih ingat ada mungkin ya dulu zamannya mama papa. Ketika mereka pacaran tahu kayak gimana? Antri di tempat yang kantor pos. Menunggu dapat dari surat kan ya. Ya, maka yang dikoleksi apa? Perangko. Perangko, filateli. Iya, filateli. Nah, terus zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang udah nggak mulai dengan pakai cara itu bergeser, akhirnya dengan menggunakan apa? Dengan telepon. Iya. Masih ingat telepon dengan menggunakan kartu? Kartu. Oh, saya masih zaman koin. Itu pun di telepon umum. Iya, Jadi iya, ke iya, depan iya. kompleks rumah itu Iya, bawa iya. koin yang banyak, ya Iya. kan? Karena satu koin itu 3 menit. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan kartu zaman saya, Coach, ya tahu kan kartu itu setelah kita udah masuk, terakhir pas waktu lagi keluar, Iya. apa yang terjadi? Dibolongin. Bolongin, iya. Nah, kita gunain lilin.
Supaya masih bisa dipakai. Bandel jangan ditiru ya. Untuk sekarang udah nggak ada. Iya, nggak bisa juga. Iya. Teleponnya, kartunya udah nggak ada. Bahkan Iya. telepon umum sudah jarang saya temukan. Iya. Dan akhirnya sekarang ini kan udah berganti. Akhirnya dengan menggunakan telepon. Telepon genggam ya Iya, kan. iya. Dengan menggunakan telepon genggam apa yang terjadi? Saya suka sebel coach waktu itu kan ya. Mau hemat kan coach, berapa detik gratis. Oh iya, dulu ada provider itu ya, 3 detik ya. Iya, 3 Halo, telepon aku. Sebel banget ya. Kalau misalnya Anda mungkin sebagai bosnya, Anda akan sebel dengan generasi-generasi zaman itu yang bilang, ya sebentar. Kids zaman now nggak ngerti ya. Ini maaf pemirsa, ini agak lokal. Tapi zaman itu, coach, itu betapa kita menantikan Iya, ya. iya, 3 detik itu. Orang sebentar mati, sebentar mati. Iya. Orang tua mau ngapain sih sebenarnya? Iya. Tuh ada telepon katanya. Sekarang kan telepon udah gratis kan? Iya, Cuma bayar pakai sesama data doang operator. kan? Betul. Jadi kan sama operator juga telepon gratis sih coach, Iya, ya kan? benar. Dan sekarang udah berganti lagi coach. Kalau misalnya ada masalah, dulu curhat sama siapa? Sama orang tua. Iya, yang enggak mungkin. Enggak mungkin. Bohong banget ya. Bohong sama Sama teman, teman, ya kan? sahabat, sama ya. teman, sahabat, bahkan kadang-kadang ke sahabat pacarnya. Iya. Nah, akhirnya pacarnya yang dipacarin, sahabat pacarnya. Nah, sekarang coach, orang kalau pas waktu lagi ada masalah, ini saya juga baru tahu, curhatnya sama AI. Bener coach. Itu saya sampai ketawa lihat anak saya yang kecil. Iya. Dia ngobrol. Iya, Saya, iya. Ini ngobrol sama siapa? Saya Iya, ngintip iya. di kamar. Hah? Sama tablet. Tapi ngobrol untuk bercanda-bercanda aja gitu. Iya. Lucu ya. Nah, jadi kadang-kadang anak saya yang juga masih kecil coach, minta dinyanyiin sama AI. Karena papinya nggak pernah nyanyiin. Iya. Bilang ya ilah masih kurang ya gitu kan. Tetapi yang lebih lucunya kan coach ya namanya orang pacaran ya kan komunitas bukan komunitas, komunikasi harus dijalin Iya, kan. iya, iya. Jadi artinya kita harus komunikasi lebih banyak dengan siapa? Dengan pasangan. Dengan pasangan, Bayangin betul. komunikasi di handphone dengan pasangan mungkin dia cuma sekedar 15 menit. Iya, ya. iya. Sama AI bisa sampai 2 jam. Berjam-jam. 2 jam dan ketika ada masalah dia tanya AI kalau gue punya ada masalah nih dengan Iya, pasangan gue kayak iya. gini-gini gimana sih harus menyelesaikan masalahnya AI yang bisa bantu dan Iya. kasih solusi loh. Nah, Luar biasa. ini ada satu hikmah di balik sebuah kemajuan teknologi. Iya. Pemirsa, Iya. kalau Anda ingin menjadi pasangan yang tepat untuk menjadi tempat cerita atau curhat pasangan Anda, maka stop judging. Oh AI tidak melakukan itu. iya Ya, benar. jangan benar. menghakimi, maka Anda akan menjadi pasangan yang ideal untuk pasangan Anda. Karena awal-awal sering berantem ya. Ya, buat Anda istri-istri di rumah, khususnya istrinya Coach Roni, dia nggak berani ngomong langsung, jadi pakai gue. Iya. Ya, yang penting kalau misalnya zaman sekarang ini memang komunikasi itu wajib ya. Ya. Apalagi kalau misalnya zaman walaupun ada kemajuan teknologi, Anda harus punya namanya me time, bukan me time ya, kalau me time kan sendiri Iya, ya. family time, hour time. Iya, hour time bersama dengan namanya pasangan. Iya, ya, iya. ada komunikasi. Couple time, Iya, weh. kadang-kadang memang kan orang wah sibuk sampai di rumah capek, bener ya coach ya. betul. Ya, jadi kita pengennya tidur gitu Iya. kan. Dan itulah sumber pernyataan masalahnya Betul. ternyata. Dan kenapa laki-laki kalau ketemu istri atau pasangannya itu Nyaman. gampang tidur? Karena nyaman. Karena nyaman. Iya. Jadi istri-istri prasangka baik dulu lah. Iya. Bukan berarti dia nggak mau dengerin cerita Iya. istri, Tapi tapi dia dia nyaman. Iya, karena ketemu istri itu seperti ketemu spring bed. Nyaman. Nah, pemirsa, supaya Anda lebih nyaman lagi, Anda jangan kemana-mana. Karena kita masih ada pembahasan lebih lanjut lagi tentang bagaimana harapan baru ini kita bisa kembangkan. Tetaplah masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan masuk di dalam satu segmen yang pasti ditunggu-tunggu menurut dari kami. Kan harus pede dulu ya Coach ya. GR-GR dikit nggak apa-apa lah ya. Iya, jadi ini adalah segmen menurut dari kami adalah segmen yang wajib Anda tidak boleh lewatkan. Karena di dalam segmen ini, inilah ya bagaimana tips-tips yang diberikan oleh kami yang dapat Anda manfaatkan. Anda dapat terapkan ke dalam bisnis Anda. Nah, kita akan mulai dari strategi komunikasi terlebih dahulu. Oke, dari Coach Joni, gimana ya, Coach? saya punya 3 tips komunikasi
terkait dengan kita sekarang berada di tengah kemajuan teknologi, khususnya AI. Sayang ya kenapa nggak ada Aceh ya. Ya, nanti temannya AI adalah Aceh ya. Ya. Yang pertama, kepekaan emosi dan intuisi. Ketika Anda latih kepekaan emosi atau emotional sensitivity Anda, maka Anda akan lebih unggul dibanding teknologi secanggih apapun. Termasuk intuisi. Nah, ini menariknya Coach Roni. Intuisi itu bisa dilatih kan? Bisa. Bisa dipelajari. Bisa. Dan bisa dikembangkan berdasarkan banyaknya informasi atau data yang Anda miliki. Betul, database. Yes, makanya pakai AI untuk menambah data Anda. Sehingga bukan AI-nya saja yang pinter, tapi Anda juga pinter, termasuk intuisi Anda semakin tajam. Setajam silet. Yang kedua, berpikir kritis dan adaptif atau critical thinking. Nah, kalau AI bisa melakukan itu, Anda harus bisa lebih canggih atau lebih kritis. Dan ini bisa dilatih dengan banyak menyelesaikan berbagai persoalan atau kasus. Jangan dikit-dikit tanya AI, jangan dikit-dikit tanya AI. Anda nggak akan pernah punya kemampuan critical thinking kalau itu. Dan yang paling penting adalah jadilah manusia yang adaptif. Apa itu? Di beberapa episode yang lalu saya pernah menceritakan betapa unggulnya negara Tiongkok sampai masa kini dia tidak meninggalkan bambu. Oh, iya. Bambu sebagai makanan favorit panda, tapi juga digunakan untuk dalam pembangunan konstruksi. Kenapa? Karena bambu itu sangat kuat, ya. Sulit sekali dia patah, tetapi dia memiliki keluasan atau kelenturan. Ya, kena angin, dia bergoyang tapi tidak patah. Ya kan? Seperti menara 101 di Taipei. Ya kan? Nah, itu ternyata kalau gempa kan Taiwan kan negara yang paling sering dilalui gempa gitu kan. Betul. Nah, kalau Anda terlalu kaku, maka Anda seperti lap kanebo kering yang sulit dipakai, ya kan? Tapi kalau Anda kemudian luwes, fleksibel, Anda bisa hidup dari zaman ke zaman. Untuk menjadi orang yang adaptif, fleksibel, Anda harus banyak belajar dan Anda harus bisa menyesuaikan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemirsa, gunakan humor cerdas atau bahkan satir. Ya. Waduh, satir ya. Ini yang menunjukkan kecerdasan komunikasi seseorang yang mungkin sulit untuk disaingi oleh AI. Oke. Ya, humor. Oke. Nah, coba sekarang Coach Roni gunakan AI untuk buatkan saya humor yang lucu. Menurut siapa? Iya. Kadang-kadang juga nggak lucu yang saya baca. Benar. Ya kan? Benar. Nah, itulah salah satu keunggulan manusia. Karena ketika Anda memiliki kemampuan untuk jokes atau humor, itu menunjukkan level kecerdasan seseorang. Ya, saya sangat menghormati orang-orang yang berprofesi sebagai stand up komedian, ya pelawak, ya kan. Sebenarnya mereka orang cerdas, Coach. Oke, terima kasih. Ya, ya, termasuk menggunakan istilah-istilah satir, ya kan. Nah, itu kan sulit dipahami oleh AI. Nah, ini ya saya pengen penasaran nih, Coach. Bagaimana satir itu bisa menunjukkan cerdas? Iya, karena orang harus mikir kan. Oh, oke. Iya kan, nggak langsung apa yang dia dengar, oh maksudnya itu gitu kan. Kan kadang kiasan-kiasan, ya kan, satir gitu kan. Ya, saya pernah sangat dikenal di Republik ini dan dicari oleh ratusan juta penikmat sepak bola karena istilah satir yang saya gunakan. Ya kan? Tapi saya jadi mendapati keadaan bahwa sebenarnya kondisi kita sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena tingkat literasi masyarakat kita sangat rendah. Karena ketika saya menggunakan istilah satir itu banyak yang marah, banyak yang protes. Padahal itu adalah sebuah ilmu atau wawasan. Jadi kalau saya marah, kenapa saya marah pada orang yang literasinya rendah? Ya kan? Jadi satu sisi saya menggunakan satir, tapi sisi lain saya sedih. Karena ternyata menimbulkan respon yang tidak sesuai yang saya harapkan. Gitu. Tapi itu pengalaman. Ya. Oke, itu dari saya. Pengalaman yang istilahnya tidak terlupakan ya, Coach. Oh iya, malah melahirkan satu modul baru, krisis komunikasi digital. Bisa aja ya jadi peluang. Oke, tips dari saya. Yang pertama adalah kenali kekuatan potensi diri. Jadi kalau memang Anda punya suatu potensi, ya, Anda harus mengembangkan di situ. Kebanyakan orang kan selalu ditanya gini, Coach, di perusahaan. Apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda? Yang kecenderungan orang lakukan adalah bagaimana dia menutupi kekurangannya dia. Tapi dia lupa ya mengembangkan kelebihan dari dia. Maka yang paling penting bagi saya adalah kenali kekuatan potensi dia.
Lebih baik dia mengembangkan namanya kelebihan. Anda tidak akan menjadi terkenal karena Anda menutupi kekurangan. Tapi justru Anda akan menjadi terkenal karena kelebihan-kelebihan Anda. Iya. Karena setiap orang punya sesuatu yang unik pada diri dia. Ya, even orang-orang yang tidak sekolah pun juga punya sesuatu yang unik pada diri dia. Yang kedua adalah cari kecerdasan yang sesuai. Ya, jadi setiap bidang apapun sekarang ini kita sudah dimudahkan dengan namanya AI. Tetapi AI ini juga bukan musuh kata Coach Doni, ini adalah kawan. Ayo mari kita berteman dengan AI, kita pelajari ya, tapi untuk membantu kita walaupun terakhir judgement-nya adalah di kita untuk yang memutuskan. Dan jangan kita menjadi orang-orang pesuruhan dari AI. Artinya ketika AI berkata A, maka kita melakukan A yang sama persis tanpa melalui dari analisis logiknya dari manusia. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga, gunakan AI, bukan menggantikan. Contoh, misalkan Anda adalah seorang seniman ya. Seniman ini di dalam bidang seni Anda mendesain suatu template dan Anda gunakan semua AI. Sebenarnya apa fungsi Anda, ya kan? Dan akhirnya kreativitas yang tidak dilatih akan mati. Orang ketika mau mulai lagi sama seperti kereta, susah banget, ya. Tapi ketika dia sudah jalan, maka coba lihat ya kalau seniman-seniman, ketika dia lagi ngalir, dia tidak boleh di stop, bahkan dia tidak makan. Karena kenapa? Lagi ngalir idenya. Nah, maka jangan pernah diberhentikan ketika Anda sedang lagi kreatif-kreatifnya. Yang keempat, jadilah smart ya. Jangan Anda cuma jadi orang pintar ya. Jadi smart Anda artinya harus bisa fleksibel dengan namanya zaman. Jadi Anda juga harus fleksibel dengan namanya perubahan-perubahan. Tiba-tiba AI sudah bisa lebih lagi. Anda cari apa yang Anda bisa lebih ya. Jadi Anda selalu bisa lebih daripada namanya AI. Nah, terakhir nih Coach ya, berarti untuk menutup yang di kali ini juga tentang namanya AI Coach. Nah, ini juga pesan kepada para pebisnis Coach. Apakah ke depan ini dengan ada namanya AI, pastikan namanya profesional akan makin sedikit karena digantikan oleh AI. Tapi apakah pengusaha juga akan menjadi sedikit karena pasti akan terseleksi oleh AI? Tentu tidak, malah melahirkan banyak ide baru. Bahkan yang sempat saya katakan di episode yang berbeda, ada perusahaan multimedia baru yang sepenuhnya menggunakan AI. Oke. Ya, jadi dia malah menggunakan teknologi ini untuk melahirkan sebuah bisnis baru. Iya. Ya kan ya. Kalau Anda misalnya berpikir sederhana saja, ya jadilah pengusaha AI aja. Ya, tidak perlu pakai orang lain, Anda sendiri. Ya kan Anda gunakan semua AI, apa istilahnya palu gada gitu kan. Ya, itu peluang bisnis bagi orang-orang yang malas berpikir dan itu pasti ada. Ya kenapa? Karena bagi orang yang malas berpikir, kita jadi solusi bagi dia. Nah, itu peluang bisnis. Nah, itu dia. Jadi pemirsa, ada banyak hal yang dapat Anda lakukan dengan namanya kecerdasan buatan atau AI ini. Dan jangan Anda menjadi pesimis gara-gara munculnya AI yang semakin berkembang dengan sangat-sangat cepat. Nah, pastinya Anda juga tidak boleh melewatkan program Beken ini. Karena program Beken ini akan selalu hadir mengisi layar kaca Anda. Karena kita akan selalu mengulas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru pertama yang mau didirikan dengan AI bisa jadi ya, atau yang sudah berkembang dan yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Terima kasih kepada Coach Doni yang sudah hadir di dalam Coach. Undang saya lagi ya. Oh iya, pasti harus yel yang lebih kreatif lagi siap. Ya. Karena udah menggunakan AI nanti ke depannya. Nah, itulah pemirsa untuk di episode kali ini saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.